Ini cuma kayak semacam pergantian aja nih, cepet. Yang ketiga ada Angep pada kelasku. Angep pos the glue. Angep pos the glue. Pos the glue. Bacanya Ainge. Postecoglou. 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 Ah, lah kan yang tengah Forest juga. Jadi Forest ini ownernya. Enggak, itu emang Juve sama Inter tuh udah pasti panas. Ini juga di grup Juventus ini, di grup Juventus juga. Wah, ini nah, tapi kalau gua ngeliatnya gini, ya ini sepak bola Itali. Ya kan? Maksudnya? Apa yang lo pakai? Nah, ini ada Fiorentina berhasil menang lawan ya. Syukur lo. Kok ngambek? Ukur. Astagfirullah. Gua nggak kebayang kalau ternyata kita alhamdulillah jadi beneran diberangkatin ke Dia ngomong apa ya, Chan? ya belain ya. Belain lah. Kita mah Yang dulu. ya. Kita mulai ke depan lah maksudnya. Pas tepuk tangan pakai tangan dua dong coy. Gak bisa ada sukronya tangan. Orang Karena nih ya, side boys, Wancoy ini sangat menghargai perasaan kalian. Iya. Dia tahu banget attitude segala macam. Dia bilang Oh, dia lagi opening. ngunyah. Iya, Ayo opening. mulai yuk. Terus Opening kan. kalau opening jangan makan Makan dulu. dulu. Kayak ditaruh dulu dia. Kita tepuk tangan. Hilang. Goblok. Kan nggak perlu diikutin tepuk tangan. Kayak bocah. Tangan dua dong. Tapi langit Jakarta lagi mendung banget ya. Karena kan ini kita syuting besok Imlek. Oh iya. Kalau Imlek itu udah pasti hujan. Iya. Iya, Imlek pasti hujan. Itu Sincia. berarti benar ya yang mereka percaya ya berarti ya? Iya kan? Apa tuh? Ya itu dewa hujan. Oh, pakai kopi susu. Ya udah Sarapan biasa aja. Sarapan. Pakai kopi susu sereal. Oh, tapi emang Emang ada putranya sih jadi. sarapan di hotel. Wow, sebuah ide. Tapi emang enak. Gue demen banget kopi susu pakai Atom. Coba pakai ini. enggak. Jangan ganggu enak gue lagi nikmat. Cobain. Siapa tahu enak. Udah paling enak pakai regal. Iya kalau itu mah udah pasti. Ya apa ini gue Kalau sama mah teh panas saya juga enak. Iya. Ini apa sih regal. namanya? Ini kue apa sih? Kue kaya regal. Kayak regal. Ya langit Jakarta lagi mendung, sama seperti perasaan gue juga lagi mendung. Ntar. Ya, karena kan ya ada sebuah yang kenapa tuh? Siapa sih itu? Siapa sih itu? Mafia. Ya, patok. Babi ya? Apa tiba-tiba mafia kan bingung ya? Apa? Gara-gara itu. Kanunu. Oh, pantesan lu menyesuaikan. Karena Juve kemarin kalah, dia menurut lu ada permainan Enggak, gue cuma gitu. mafia, baju mafia. Oh, gitu. wasit, mafia wasit. Itu Paksit, kan. mafia paksit. Wasit maksud lu itu kan. Sebelum ke Juve lawan Inter itu akan kita bahas karena itu menjadi pertandingan highlights di weekend ini. Seru banget. Betul. Gila. Semua kita nonton. Balas-balasan. Pantun ya. Lu kayak ngelamar orang Betawi.
Tapi bang harus pantun ya bang. Palang pintu, enggak tradisi aja gitu mas. Kalau nggak bisa pantun, Nggak apa-apa juga Kan di sini sebenarnya. pantun tinggal gagu diapalin. misalnya semua keluarganya gagu Bisa. gitu, itu gimana? Tradisi aja, sama kayak di Jawa misalkan lo ada yang namanya siraman, kalau enggak juga nggak apa-apa juga, tradisi. Nah, kalau keluarga gagu semua. Iya nggak bisa Ada Chan, pantunnya. iya maksudnya lo udah gagu. Nah misalnya, Istilahnya orang buntu. gagal deh, kalau saya gagu deh gagal semua. Hah? Gagal. Lo kagak bisa. Oh gagu kan mau gimana ngomongnya? Sama aja orang buntung suruh nyisir. Ngapain lu? Gitu doang. Ngapain lu? Nyisir. Ya astagfirullahaladzim. Gue cuma umpama gue ya. Kalau lo dipraktekin, dia mah perumpamaan. Ya kan perumpamaan. Kalau lu bingung, kayak gimana ya? Bisa aja. Kayak gini. Anjing. Tapi kalau lu orang Betawi kan? Gue enggak. Oh bukan ya? Padang dia. Iya Padang. Tapi gede di Jakarta ya bang. Lahir gede di Jakarta. Nah di Manggarai banyak adat itu pasti. Pantun. Pantun. Jarang malah gue lihat. Ya orang Betawi asli emang. Heeh. Palang pintu mah. Iya Betawi asli. Afe Kalau tuh jago tuh, Afe. oh Manggarai kebanyakan kayaknya pendatang dah. Lah pantun mah kan bisa diapalin, Chan. Bisa. Tapi kan ngarangnya susah mang. Makan kue pakai susu. Cakep. Kayak gua. Udah dong gitu. Pagi-pagi ada embun. Coba. Bener. Emang. Goblok. Ini pagi-pagi ada embun. Normal. Oke, coba ya. Gua yang awalnya, lu yang akhirnya. Ah, disuruh mikir. Mestinya orang ini podcast bola. Orang nggak mau denger pantun, orang mau Iya, denger pantunnya soal bola. analisa. Ketemu sama Bambang Pamungkas. Di ketemu di Citos. Ya. Cuma ngasih tahu sebuah kalimat. Ketemu sama Bambang Pamungkas di Citos. Citos. Iya. Mau negor malu. Cerita. Allah. Aduh. Kalau cerita-cerita soal bola di minggu kemarin, ada seminggu ini adalah waktu timnas futsal gagal juara, Ya. kan Isra walaupun mencetak hat-trick gagal penalti, tapi di banyak yang menghujat Ya. juga. Tapi Tapi sekarang Isra Megantara siap abroad. yo iya. Bocah Bekasi nih kan. Dia akan pergi ke Spanyol. Gila, sama Kelmi. Iya, kok dia duluan belum sih? Gimana sih? Gimana? Pin! Gimana nih ceritanya Pin? Enggak, Arifin maaf ya pakai ini Arifin maksudnya. Arifin tuh ya pegawai kita lah Arifin. Pegawai. Ani Goro. Dikencengin Ani Goro. Apa namanya? Siap abroad Israr dikabarkan akan gabung Ya. sama klub futsal asal Spanyol namanya gokil. Burela FS. Gue Burela. Nah ini nggak ada klub bola gede nggak ada? Bola lapangan gede. Nggak tahu gua kalau Tapi kalau futsal pasti di kekernya sama futsal juga sih. Chan, Enggak ya? maksud iya, gua pasti. dia ada klub gede. misalnya maksud lu kayak Barcelona gitu. Iya Barcelona futsal. Oh, maksudnya gitu. Jadi Nggak tahu nih, dah. Ada. Ada. Kayak- Burela ini. Burela ini. Nggak Burela ada klub bola gedenya nggak? Oh, ada Liga Spanyolnya nggak gitu? Iya. Ini Burela ini baru comeback ke kasta tertinggi Liga Futsal di Spanyol. Oh, masih liga-liga yang Iya, bawahnya ya. kemarin tuh di Segunda Division, tapi sekarang udah masuk ke kayak kemarin Como naik ke Serie A atau si Venezia naik ke sama JIZ naik ke Serie A gitu kan. Tapi Burela kayak lebih cocok nama sambel lah coba. Apa? Sambel Burela. Ya, kayak lebih. Burudi kayak. Nggak, cocok buat nama sambel. Burudi itu mah. Jadi Burela ini memang sering berpartisipasi di Liga Nacional de Football yang merupakan salah satu liga futsal terbaik di dunia. Dan Israr ini kan sekarang di Indonesia gabung sama klub Cosmo JNE. Oh paket itu. Iya kan ya paket itu kan ya. Iya, itu kan sponsornya kan. Kebayang suatu saat nanti kita punya klub ya Sidekicks FC. Wah itu bagus sih.
Kalian sekarang nggak? Jersinya Kelme gua harus wajib. Oh, mantep. Iya, kolaborasi pakai KLM lah. Iyalah. Pilih sendiri bahan dari Spanyol. Iya bener, kita pilih langsung di Spanyol. Iya, langsung. Iya bener. Nah. Kemana-mana naik Honda pemainnya gitu-gitu kalau gua punya klub Sakic FC gua. Oh capek minum Bodarmi. Iya, Bodarmi all you can drink pokoknya gua. Maaf, kan Hondanya belum tayang. Baru minggu depan. Masih lama. Belum tayang Hondanya. Tenang dulu. Bingung. Udah diomong-omongin. Lupa. Belum tayang. Oh, dia di Burela nih, mau dibeli. Burela. Gosip apa udah fakta nih, udah ada langkah konkret dari Burela. Lagi penawaran. Oh, udah ada penawaran resmi. Iya. Dari JNE nih. Dia mau JNE, ngirim paket iya. yang mana? Reguler atau yes, yakin esok sampai. Iya, ini istilahnya di COD ya, istilahnya COD. Terus kemarin juga ada berita soal Harry Kane yang baru aja mencetak 500 gol. Gokil. Emang ini pemain ini jago Iya, sih. pemain diem berprestasi gitu ya. Jago sih emang. Jadi gua salah satu orang yang mungkin menurut gua nggak suka sama tipikal permainannya Harry Kane. Kayak nggak skill, kayaknya biasa aja gitu ya. Emang Ya enak dilihat, enak dilihat. ya kan, tapi tiba-tiba ada di posisi yang tepat, tapi finishingnya juga bagus, Inzaghi dia. dan Tendangannya bagus. Tendangannya bagus, finishingnya bagus banget. Dan kemarin gue ngedengerin podcast yang kata si Roy Keane, terus Gary Neville, Ian Wright, ini memang pemain ini gila sih. Secara skill tuh belum ada yang nandingin dia lagi. Oh iya. Oh, pada bilang itu. Iya, karena kemarin aja pas dia di interview tuh mantan pelatihnya Spurs, si Ange Postecoglou itu. Ange itu masuk ke Spurs pas ditinggal sama Harry Kane. Nah, dia cuma megang Harry Kane tuh pas di friendly match aja. Dia di friendly match aja nyetak 4 gol, terus dia langsung wah gila, gua nggak bisa nemuin lagi pemain kayak si Harry Kane. Harry Kane ya. Dan kemarin lawan Werder Bremen, Harry Kane mencetak 500 gol di karirnya dan 100 golnya dari penalti. Gila 4. Dan sekarang musim ini udah bikin 41 gol dari 35 pertandingan di seluruh kompetisi. Jadi ini semua kompetisi di Liga Iya, Jerman, di Pokoknya sepanjang karirnya. Adang Jari Jatun di Piala Bang Yos. tapi ada nggak sih Adang Jari Jatun? Udah nggak ada kayaknya. Tapi semoga emang Harry Kane ya di timnas dia belum ngeliatin tajinya banget sih. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini ya. Kalau menurut gua bukan Harry Kane nih Bang, Inggrisnya emang. Inggrisnya. Harry Kane sih sebenarnya kalau di timnas Inggris ngegol-golin aja. Iya. Dia selalu ngegolin di timnas Inggris tuh, tapi ya mungkin di yang lainnya ya kurang mumpuni. Iya, secara negara atau secara tim Inggris tuh belum dikasih buat juara gitu, belum. Aku juga bingung tuh apa tuh. Belum dikasih. Bahkan yang keren Harry Kane tuh nge-recreate logonya Liga Jerman. Oh iya. Yang orang begitu. Kan dia pernah tuh ngegolin gitu, Bang. Iya. Dan Emang jago ini orang. Jago. Panjang juga emang kakinya. Kakinya dia. panjang. Umurnya juga panjang ya. Hah? Apa? umurnya panjang. Rambutnya panjang dia. Enggak, rambutnya enggak panjang Harry Kane mah. Pernah panjang. Yang kayak Beckham gitu dulu. Oh iya. Yang dipanggil Prince kan gitu kan gara-gara. Emang Harry Kane emang dia Prince? Enggak tahu. Enggak maksud dia. Gua aja kaget. Prince Harry. Maksud dia dipanggil sama Prince. Harry gitu, dipanggil Prince. Panggilan Harry. Kecepi. The most beautiful girl. Prince. Beda itu Prince beda itu. Ada berita apa lagi, Coy? Silakan, Coy. Ada berita yang semi unik karena di musim ini udah ada 8 orang pelatih IPL yang dipecat. Buset. Yang pertama ada Nuno Espirito Santo dari Nottingham Forest dipecat pada September hanya beberapa bulan setelah membawa Forest lolos kompetisi Eropa untuk pertama kalinya semenjak era 95. Torre Andre Flo. Ya. Iya. Enggak ada gila. Oh enggak, Flo 2000. Oh iya, gua Torre Andre Flo. Iya. Era-eranya Torre Flo, Andre Flo. Flo Flo mah mah di 2000, Chelsea. iya. Tapi era-era tahun itu ada. Tapi ada kan? Flo, ada. Nottingham Forest kan? Udah Ada. main, iya. Sama Zola. Hmm. Espirito
Oh, dipecat September. Oh ya kemarin ya September kemarin ya. Iya. Ada lagi ntar. Jadi, Terusin. dan bikin tambah jelek Nottingham Forest jadinya. Betul. Coba terusin lagi. Terus yang kedua ada Graham Potter dari West Ham United. Pengganti Graham Potter adalah Nuno Espirito Santo yang baru aja dipecat dari Nottingham Forest. Ini cuma kayak semacam pergantian aja nih, cepet. Yang ketiga ada Ange Postecoglou. Ange Postecoglou. Ange Postecoglou. Postecoglou. Bacanya Ainge Postecoglou. 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 Ya. Lah kan yang Nottingham Forest juga. Jadi Forest ini ownernya. Banyak ini ya. Owner Nottingham Forest tuh akhir musim lalu sempat berantem sama Nuno Espirito Santo. Debat lah di lapangan abis match tuh. Hubungannya jadi nggak baik. Terus kemarin Nuno Espirito Santo tuh di awal musim memang kurang bagus rekornya Forest tuh digantilah langsung sama si Ainge Postecoglou. Iya, si Nuno Espirito-nya ngegantiin si Graham Potter ke West Ham. Anjing bingung awalnya ini ada Nottingham Forest. Iya. Pelatihnya si Ainge. Nuno dipecat. Nuno dipecat September. Ya, si Ainge kan juga udah diganti kan di awal musim di Tottenham Hotspur. Iya, dia kan pelatih Hotspur. Dia gantiin. Gantilah Nuno. Nah, udah. Berantem di lapangan. Enggak, yang Nuno yang berantem di lapangan mah. Nah, Ainge-nya Itu Ainge Oh enggak ya? Iya, Ainge itu akhirnya ngegantiin Nuno. Nah, terus deh. Karena Ainge itu diganti lagi nantinya. Di bawah gitu. juga ada nggak? Ada. Itu dia tuh. Mana? Nggak ada. Ainge itu diganti sama Sandais. Nah, Sandais ini kemarin baru dipecat lagi sama Nottingham Forest. Berarti emang klubnya aja ya. Iya. 3 kali semusim. Tadi yang berantem di lapangan siapa itu? Nuno musim lalu awal Espirito. Iya. Nuno itu pelatihnya Wolverhampton kan tadinya kan? Iya benar. Yang ngebawa pemain Portugal semua. Jadi satu tim isi pemain Portugal semua. Oh iya. Aneh banget. Zamannya Jota. Iya, Jota, Neto, Patricio, Neto, siapa lagi tuh isi? Ruben Neves. Iya, isi pemain Portugal ya. Bahkan si itu Raul Jimenez. Raul Jimenez bukan bukan. Siapa namanya yang PSG? Vitinha. Iya, yang di Wow Neves dong, yang di atau Vitinha yang di Vitinha. Oh iya, Vitinha. Yang sempat di Wolves kan? Iya, Vitinha. Terus siapa lagi yang dipecat tuh? Naik tuh. Terus ada lagi yang keempat, Victor Pereira dari Wolverhampton Wanderers dipecat Wolves dan diganti pelatih baru, tapi nyatanya Wolves masih jadi juru kunci sampai sekarang, jadi kayak nggak guna. Iya, pergantian itu. Yang kelima nih yang lumayan tenar si Enzo Maresca dari Chelsea. Awalnya Maresca nggak puas dan ribut sama manajemen Chelsea sampai akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berpisah. Ruben Amorim Manchester United setelah banyak dapat hasil buruk dan juga di backing oleh manajemen MU, akhirnya Amorim dipecat setelah perkataannya di preskon sehabis ditahan imbang 1-1 lawan Leeds United. Yang terakhir Thomas Frank. dari Tottenham Hotspur dipecat setelah 8 bulan 8 bulan menjabat dengan catatan cuma 2 kali kemenangan dari 17 pertandingan 6. Buset, iya tuh. 17. Sempet ya Tottenham Hotspur. Iya, hancur-hancuran tuh. Kadang sekarang juga urutan 16 kalau salah ya, Spurs tuh. Beli pemain mahal pada Xavi Simon, terus Kasian banyak ya? juga. Iya. Ada semenjak peninggalannya si itu tuh ya, si Orea ya. Iya, benar. Song Hong Min. kasihan sih. Spurs kemarin dibahas sama pundit-pundit Inggris tuh, kenapa ya Spurs itu gak pernah, padahal ini klub besar nih, tapi kenapa gagal terus? Enggak, kalau dibilang klub besar, besar dari mana sih, Bang? Siapa? Pada tahun 8 mereka tuh di Inggris tahun 80-an itu gede banget. Juara bahkan di bawah di atas Chelsea. Chelsea mah gak ada apa-apanya. Apa? Spurs Iya, zaman Faustino Asprilla. itu Newcastle. Oh iya, Newcastle. Zaman- Las Ferdinand. Iya, benar. Les Ferdinand. Ada Les Ferdinand, Jurgen Klinsmann, Luka Modric dari situ. Iya. David Ginola, Ginola, dari Gareth situ. Bale dari situ. Gareth Bale dari situ, Harry Kane dari situ. Jadi sebenarnya Alan Smith dari Leeds. iya, itu ngapain? Sampai dia tahu. Ini kibat MU. Krimbat Salon.
Keribat dari mana? Dari Babat soto. Babat tapi tulisannya BUTT, babat. Kalau tobat dari penjara. Keluar dari penjara tobat. Babat tulisan Inggrisnya babut. Babat dari soto. Ligiman dari MU. Babat dari soto. Babat anak Jawi. Apa? Babat anak Jawi. Babat tanah leluhur. Sebat, Niki sebat. Tahan dulu ya, gitu ya. Bentar ya. Sekalian deh ngomongin tadi pelatih-pelatih di Liga Inggris yang udah dipecat, banyak banget pelatih yang dipecat. Kita langsung bahas update. Kita nggak jadi pakai baju MU. Baju Gua udah kepala beli aja. lagi anjay. Udah beli gua. Gua tuh bangun tidur, itu yang pertama gua cek adalah EPL aplikasi. Karena gua pengen tahu, gua pirit lagi. Kagak jadi pakai baju MU. Aduh, gua udah beli baju MU. Tapi agak anti klimaks juga ya. Iya, betul. Walaupun golnya Sesko sih bagus. Bagus di menit-menit akhir. Itu kalau kalah sih seru sih. Terus nggak cuman kita yang nggak jadi pakai baju MU kan, ada Keriting juga tuh, yang nggak jadi botak. nggak jadi cukur. Nggak jadi rapi. Siapa namanya? Frank Red. Nah, akhirnya dibahas kan sama Kunya segala macam kan. Kita pemain nggak peduli mereka dia mau cukur atau enggak. Iya. Rooney aja marah Rooney. Kenapa? Kata Rooney, gara-gara dia prestasinya Barbershop MU gua nggak laku. Gagal cukur. gara-gara dia berita ini kan MU lagi mau mengejar konsistensi kan. Harusnya orang-orang support MU-nya. Nah, dia malah stealing the scene gitu. Katanya si Rooney. Nah, itu mah menurut gua ya udah lah ya. Kok profesional Kamu sih Rooney harusnya aneh-aneh tahu aja, Rooney ya. gendut. Kok marah? Emang gendut banget sih sekarang. Pemain bola kalau udah kayaknya dulunya dijaga banget. Kayak dia nahan kan. Gue nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini, harus jaga badan. Iya, bener. Pas udah pensiun, santai. lor. Tapi banyak ya kayak Masih yang ada juga, Xavi, masih ya. Zidane, Masih yang kurus, Zidane masih masih jaga oke, ini. Beckham masih oke. Kalau Roni kan bodo amat ya. Iya. Nasri yang gue bingung mah bisa sampai segendut itu ya Samir Nasri. Samir Nasri Nasri. gendut banget, Mang. Oh iya. Schneider juga. Iya, Sneijder gendut. Ronaldo botak. Van der Vaart juga gendut. Iya, Van der Vaart. Nah, kalau yang emang lingkungannya dari yang kayak orang-orang Jerman kan, orang-orang Belanda kan pada minum demennya. Si Ronald Brazil juga gitu. Iya. Nggak jaga kayaknya. Kayak si Rooney kan dari Liverpool kan, Scouser kan. Kencang juga tradisi minumnya. Si Robben masih bagus badannya. Siapa? Robben? Belanda. Ya kan bapaknya Ustad. Enggak, emang iya Robin. Pemuka agama bapaknya. Felix Shaw. Bapaknya Robin Felix Shaw. Tahu-tahunya. Masa umurnya sama? Umur tuan bapak, mudaan bapak. Felix ya. Tapi menurut lo MU tuh kemarin gua nonton sih. Gua juga nonton. Jujur gua nggak nonton, gua cuma nonton highlight yang Gue nonton highlight juga yang 2 menit. Gol Sesko di menit 94 ya. Oh, Iya, tapi dramatis banget sih. Tapi MU mainnya bagus kan, Wen? Bagus juga ukuran dari 4 pertandingan jelek. Ini paling jelek ya? Karena mungkin jadi beban kali ya. Si kayak, Nah, itu dia. wah 5 kali gara-gara si Ilet itu. Wah si Ilet mau potong rambut nih. Masa 5 kali nih, kalau 5 kali dipotong rambut nih jadi berita Seru-seru, nih, jadi iya. berita nih gitu. Nah, itu makanya yang Rooney Rooney marah gitu marah akhirnya gara-gara itu. jadi beritanya jadi malah ke sana. Oh. Nah, padahal menurut gua memang udah 4 kali kemenangan dan 4-4 lawan big team lagi, bukan tim sembarangan. Ya. Nah, memang akhirnya udah mulai kerasa nih tekanan. Media lagi-lagi MU apalagi ada obrolan kemarin kalau nggak salah tuh kalau menang 5 kali win streak nih MU punya peluang mengintip juara. Karena bagi Bahkan beberapa ada teman kita ya yang pede banget MU juara. Iya, makanya si Afif tuh akhirnya pas ada seri. Ada tuh. City-nya menang. Ada tuh Jauh yang lagi. juara, MU juara. Nanti ayo nonton ya, nanti ada. Nah, kalian bisa mengintip juara apalagi lawannya emang kontender yang lain itu nggak stabil, nggak mainnya ntar menang, ntar kalah. Nah,
MU bisa mengintip juara kalau menang berturut-turut. Nah, ini jadi beban ternyata. Mungkin. Kalau misalnya ini gua nggak tahu ya minggu ini bakal seperti apa. Kalau misalnya memang akhirnya seri lagi atau gagal menang lagi. Menurut gua faktornya berarti mental. Mental, bener. Mental. Wah jadi sorotan nih. Iya. King MU. King MU, Iya. King MU bos. Betul. Bahkan kayak Bemo kan kata Pak Ganjar kita sangking. Emang segitu. Bemo gitu ngomong ke Niki Oh, Ban. bisa pakai bahasa apa tuh dua-duaan bingung. Beda negara. Berita dari Indonesia, yang ngomong orang Kamerun, orang Inggris. Itu bingung ya, kayak dapat berita dari Indonesia. Yang ngomong orang Kamerun. Jadi, nah ini buat MU lagi-lagi masalahnya ini mental nih. Sekarang Mental, udah ketemu karena kita tes mungkin di mentalnya. 4 pertandingan itu mereka udah nothing tulus. Udah Nothing kita tulus. main aja, main. Iya, bener. All Lepas out, aja, udah lepas gitu. Nah ini udah mulai ada tekanan nih. Iya. Bisa nggak gua konsisten? Bisa nggak balik lagi bawa kejayaan? Nah ya kayak gitu nih. Ini kan Udah katanya ya makanya kan gara-gara kemenangan 4 berturut-turut ini membuat inilah MU kembali ke masa jayanya. Iya, The King is back, the Iya, King iya, is iya, back. iya. Nah, Betul. itu yang Beban membuat itu. mereka aduh gitu kayaknya. Tapi nggak tahu di minggu ini kita lihat aja pertandingan MU seperti Enak apa. juga ya. Bukan masalah main 2 minggu sekali mainnya sekarang. Oh ya, Iya. serius. Kan jadwalnya cuma IPL doang main. Iya IPL minggu depan. Oh ya kemarin kan FA ya, FA. Minggu ini nggak ada. Nggak ada. Oh, enak banget lu istirahat. Ngapain Iya. nih kalau gitu ya? Makanya Wah, ini harus di. makan duren. Musangking ada yang Indonesianya loh. Ada yang di. Emang Musangking itu dari mana? Malaysia. Dari Malaysia. Oh dari Malaysia. Dari kucing, ya kucing. Kalau Iya, Hah? Dari kucing. Dari daerah kucing. Kamu bukannya dari Musang. Gimana sih lu? Daerah Musang. kucing. Daerah kucing. Enak banget bang ya. Pulau Indonesia. Kucing. Pulau Kucing mana ya? Kota kali. Kota kucing. Pulau. Mirip kali. Enggak, soalnya dia beda sama Malaysia kalau nggak salah ya. Oh, Tadi iya. dia kalau kucing kan di Kalimantan. Iya, perbatasan iya, Kalimantan, iya yang di Pulau Kalimantan itu. Oh. Lagi ada yang Tapi pulau sendiri emang kucing itu. enggak di Kalimantan, di Pulau Ya, Kalimantan. makanya kota. Iya, Kalimantan kan ada atasnya itu dibelah. Tuh kucing tuh kayaknya ya. Kayaknya lagi kayaknya pasti. Kucing nyebrang. Kenapa namanya kucing ya? Emang bahasa Melayu kucing. Kucing Cat ya kucing. Bahasa Melayu. Kucing arti kuning. Hah? Kelapa kuning, nggak ada airnya. Kucing tuh. Heeh. Nah, kalau kucing Maksudnya- apa di bahasa Melayu? Kunyit. Asal banget ya. Ini berarti kalau Upin ngomong kucing. Kucing ah. enggak kalau kucing kan kuning. Berarti kalau berak, tai saya kucing. Saya kucing. Lucu ya? Lucu. Tai kamu apa? Tai saya kucing. Kalau bisa ya, kalau gue bisa nih ya, gue rubah-rubah bahasa artinya lucu ya. Kucing jadi kuning. Penasaran sih Gitu. gue. Rabu jadi merah, misalnya. Pakai baju apa? Baju rabu. Baju warna apa, Pak? Rabu. Kalau bisa, gue rubah-rubah. Ini beneran nih enak nih, Mang. Kucing Lu kucing cobain ya? juga ternyata. Kucing juga, ah? Kucing juga. Iya benar. Mungkin di situ ada Banyak kucing kali di sana. makanya. mungkin. Jadi emang itu kota pet shop. Iya, kita kasih nama apa ini? Kucing Iya. gitu. Kota pet shop. Kota Nah. pet shop. Jadi selain MU klub papan atas ada siapa yang Pertandingan antara Chelsea dan Leeds United yang berakhir imbang dengan skor 2-2. Gol Chelsea dicetak Joe Pedro, yang satu Cole Palmer lewat titik putih. Sementara gol Leeds United juga dari Meka dari penalti, yang satu lagi dari Okafor. Oh, Okafor golin juga nih. Ini mantan wonderkid ini Okafor, banyak yang mobil tapi karena sakit kok nggak salah waktu itu. sakit apa Jadi tuh? jelek. Jadi sakit jelek, sakit aja. ngasal banget. Memble. Gitu. Oh, kenapa sakit jelek? Kenapa memble? Sebenarnya di pertandingan ini Chelsea udah Tapi lo dengan kata-kata Apa? memble udah lama ya? Udah kata-kata? banget, lah juga. Udah nggak dipakai ya? Udah dipakai. Udah. Ih, memble. Ini memble aja lo udah nggak ada. Udah nggak ada, jarang.
Meka ini bekas pemain City. Dortmund. Ya sempat. Jadi dia Academy Academy City, City ke Dortmund. baru ke Leeds. Kenapa tadi sebenarnya kenapa? Sebenarnya Chelsea itu di pertandingan ini udah unggul 2-0 duluan. Terus nggak tahu gimana pertandingannya. Setelah dibikin imbang, kalau Palmer gagal manfaatin peluang 99,9%. Ini gue lihat lagi. Buset, ini kenapa? Gimana sih kondisinya? Jadi peluangnya tuh di crossing. Dia di crossing Oke. dari kanan Oke. ya kan. Lewatin mulut gawang, kipernya udah ketipu. Maksudnya udah di belakang kiper di bola. Bolanya udah lewatin kiper gini, set gitu lewat di sini. Nah, ini udah di Palmer tinggal tap in doang. Nggak kena. Agak masuk ke atas. Oh kayak itu yang Kayak pemain- Ronaldo juga gitu. Bukan ada pemain Indonesia siapa Hansa Muyama ya waktu itu ya. Ada Hansa Muyama yang di cross yang tinggal tap in kosong bolanya ke atas. Iya. Sayang banget itu padahal kalau gol menit terakhir Chelsea menang itu 3-2. Wah, itu Roseneuer siapa? Rosenior. Sampai Gitu. Padahal nih Chelsea kalau menurut gua ya mereka lagi performnya juga di under si Rosenior lagi ini bagus. membaik ini bagus gitu. Sayang banget sih. Ini lagi nonton nih. lihat dulu. Miss of decision. Miss of the season. Mana? Gol? Nggak ada. Lah nggak ada. Ada miss of the season. Oh highlightsnya jangan yang 2 menit. Jangan yang 2 menit. Tambahin. YouTube aja miss of the season, Mang. Oh ya, jangan deh kalau lo mau lihat highlight, lo mau lihat pertandingan bola, cuplikan jangan dia. Jangan yang sembarangan, nonton dari video langsung. Ntar dulu kan belum masuk. Oh, belum masuk ya. Jangan. Lo nonton langsung di Video kalau mau lo sebut nonton cepetan langsung dah. di handphone. Ya, video kalau mau cepet disebut, cepetan lah gitu. Kan udah disebut tuh. Iya. Nggak ini kita bip aja biar orang. Lihat. Miss the season. Dibilangin lu lihat ini. Nah, nih. Tuh. Oh. Gila kan dari kanan. Ya, Dia ada nih. Ini lihat coy lihat nih. Sat dat baper. Dibayar ini mah. Jadi bayar aku kagak. Masa main bola keringet doang. Jadi akhirnya peluang yang begitu, Mang, udah tinggal tap in goal. Nggak gol makanya langsung disebut sebagai Miss of the Season oleh fansnya Chelsea. Tapi ya buat kita nih yang suka main mini soccer, main bola, kalau depan gawang nggak gol, nggak usah malu. Itu aja nggak gol. Kalau Palmer. Iya. Torres juga pernah ngalamin. Jadi aman. Torres udah benar-benar kosong gawangnya. Iya. Nggak gol, jadi nggak apa-apa. Nah, di papan atas juga Manchester City menang 3-0 meyakinkan melawan Fulham lewat gol Semenyo, Oreli dan Haaland. Dan Liverpool alhamdulillah menang 0-1 lewat golnya Van Dijk. Pemain yang dikata-katain mulu sama Nggok. Van Dijk. Akhirnya, iya lah, kan lu ngatain Van Dijk mulu. Memang iya, tapi kan pas Golin. setelah gua kata-katain yang gua bilang Mancung lu! Kuncir lo. yang dia tuh lawan mana yang dia Itu yang di sok pahlawan yang kan? nyalahin temennya lawan mana tuh yang Iya. Hah? Bournemouth ya? Nah itu lawan Bournemouth kan itu kan semua juga menyoroti itu. Setelah itu kemarin Membaik. Konate juga kemarin membaik. Dan yang lebih hebatnya adalah Wataru Endo. Kan bek kanannya itu Liverpool tuh dikutuk kayaknya. Iya, Semua bek kanannya cedera, Frimpong, Conor Bradley, Joe Gomez. Iya. Terus kemarin ya semua cedera lah yang biasa main di bek kanan itu. Endo ditaruh. Akhirnya taruh Endo lah jadi bek kanan. Nah kemarin Endo pun cedera. Kalau lu lihat ada cuplikannya, kakinya Kepelitak. Aduh, itu nggak enak banget. Tapi dia masih bangun. Nah ini Japanese Warrior. Dia masih bangun, corner. Terus dulu. Gitu ya. Masa bangun tidur. Di selimut. Masih di kasur. Dia bangun. Bangun gitu gitu mah. Dia bangun. Kelihatan tetap bangun defense. pas bangun. bukan bangun. Tungat sih kok itu. Tungat. Dia masih tetap mencoba bangun. Goblok. Masih kelihatan. Emang Ramon. Jadi dia tetap bangun, tetap defending corner, berapa ya pokoknya Bak-buk. mengusahakan tetap bangun, jagain segala macam dengan kaki pincang-pincang Iya, ya. sampai akhirnya dia Roboh. udah
belok gitu ke belakang. Iya, aduh. Ngelihatnya juga Tuh, ada copot kaki kali ankle gitu ya. kayak plek gitu tuh. Sakit banget sih. Ankle dan akhirnya dia ditandu. Yang sedihnya lagi karena nah itulah menurut gua. Pakai tandu dono ya, pakai Yang diangkat nggak ngikut kayaknya. Masa ada ya lu lihat gak? Ada gue di Instagram ada konten, bukan konten sih itu. Pertandingan Liga 4, nggak tahu timnya mana. Itu si visionya tiap masuk tuh salto. Aneh banget. Pernah lihat kan? Ada kan? Jadi padahal kan ada yang cedera tuh. Pemainnya cedera, dia masuk salto dulu. Masa aksi gua. Terus penontonnya, "Wey!" Kata yang cedera kan, "Anjing. Gua sakit ini goblok." gitu. Ya, itu aneh banget. Aneh. Kayak pengen tampil. Asli aneh. Lu kebayang gak? Lu yang jadi cedera aja lu. Terus dia masuk salto dulu. Terus obat-obatannya jatuh lagi. Wah, dia astagfirullah ribet banget. Aduh, Indonesia. Mantap memang hiburan. harusnya diobatin dulu pas keluar Baru aksi gitu. Ini jangan ada deh. nggak empati gitu ya. Kan lu lihat kan, lucu banget. Aduh, di mana sih itu? Liga 4 kalau nggak salah tuh. Liga 4. Kok boleh ya? Anjing lucu banget itu ya Allah. Kayak benerin genteng lagi nggak hujan, nyantai. Santai aja. Ini kan ada pemain lu lagi sakit itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Protes ke wasit, wasitnya di ini Itu yang berantem akhir rusuh. Itu Liga Nusantara apa ya? Itu apa tuh? dipijit biji. Oh bukan ya? Itu yang salto. Iya. Coba coba. Nah, liatin dia. Jadi 5. Cek dia Ijul dah. Ada kan dia kan tuh. Enggak. Yo, mendaratnya kenapa main? Yang dipencet bijinya yang mana? Ada pertandingan antar Liga berapa itu? Liga Nusantara apa Liga berapa? Berantem akhir rusuh. Rembang ya? Iya. PSIR Rembang nggak salah. Wasitnya dipencet bijinya. Ya protes terus udahan dipencet bijinya. Bang, jadi dipukul. Nonton datang gue bilang ya Allah. Halo Indonesia. Enggak, tapi gue nggak bisa nyalain Indonesia sih ya. Ternyata pas kita lihat pertandingan amatir di luar negeri juga sama, Mang. Chaosnya juga. Ya tapi kan ini bukan amatir, Chan. Iya, Liga 4. Ini mah semi pro lah. Ya semi pro juga sama di Liga di Inggris juga. Tapi enggak lah kalau Liga Inggris nih ya, misalnya semi pro-nya kan berarti dia di misalnya Divisi Liga, 4. divisi Liga 3 third division. Itu masih semi pro. Dia ada yang pemain bolanya bekerja lagi sebagai apa. Udah kayak Wrexham masih di Conference League itu masih udah ya aman-aman aja nggak seribut itu tapi ya udahlah. Udah Kocak ya. lucu lu Indonesia tuh lucu banget dah. Lanjut pertandingan antara Brentford dan Arsenal. Wah, makin deket dong ya. Makin deket. Jaraknya ya. Ini dia. Itu Arsenal ya. Ini Arsenal. Arsenal Padahal- nih penyakitnya nih. Tapi emang Arsenal, gue ngeliat pertandingannya, highlightnya. Itu Arsenal kayak diobok-obok. Buset, banyak banget peluang Peluang ya, Brentford. Brentford ya. Tapi sayangnya nggak pakai jadi gol. Malah si yang siapa tuh yang pakai ginian? Madueke. Madueke. Golinnya Predator sentuhan dia. lambung. Iya. Iya. Nah, tapi emang iya si David Raya itu ada beberapa kali blunder tuh. Ya. Tapi dia juga beberapa kali nge-save-nya emang Ya, jago si bagus, David bagus. Raya. nih. Raya oke. Tapi ya kalau menurut gua Raya oke, tapi bukan world class lah gitu, Mang. Ini penyerangnya si Thiago bukan sih? Iya, gue. Iya. Thiago ya? Buset Jago. itu berapa peluang Iya, itu? jago. Belum. Jago ini oke sih. Gue juga pengen banget nih dia dibeli Juve sebenarnya. Dan sekarang ini selisih poin Arsenal Manchester City menjadi 4 poin kembali. Waduh, bahaya. Arsenal 57, City 53, Villa 50 dan MU dengan 45 poin. Ini mah bisa dibilang Arsenal punya peluang gagal juara lagi nih ya. Punya ya Masih ada terbuka kemungkinan lah. itu Udah terbuka banget. sepertiga musim ya? Iya, dan di FA Cup kayaknya tim-tim besar masih melaju ke babak berikutnya. Ah, iya. FA Cup ini di 4th round Chelsea menang 4-0 dengan mudah. 3 Villa kalah lawan Newcastle. Liverpool menang 3-0, City 2-0 melawan Salford. Arsenal juga menang 4-0. Burnley yang kalah, tapi kan Burnley juga
Premier League juga terseok-seok ya, tapi kalah sama Mansfield Town. Ini juga yang jadi cerita dari sebuah Piala FA. Keunikan Piala FA itu seperti ini. Tim-tim kecil berhasil mengalahkan bisa lawan gede. Premier League gitu. Terus ini nih Copa del Rey. Semifinal leg 1 Copa del Rey kemarin terakhir pas Pican berak. Pican bilang Barcelona, tapi pas di penutup wajah bilang gua Atletico Madrid. Gila benang 4-0. Nggak ada apa-apanya itu Barcelona. Kok bisa ya? Kok bisa tiba-tiba mati aja. Dan Lukman akhirnya ngegolin. Kata penonton, justru aku pengen nonton sidekicks. Lu analisa itu kenapa Atletico Madrid bisa menang lawan Barcelona. Jangan lu nanya balik kenapa ya. Kayak kita nggak nonton. Lo kan channel bola. Lo bahas itu kenapa. Jangan lu nanya balik kenapa ya. Tapi kita nonton sedikit lah. nonton sedikit soal semifinal leg pertama ini Copa del Rey. Tapi setelah 2-0, 3-0 gue udah males. Nah, menurut lu kenapa coy? Ya kalau misalkan gue analisa gue nggak ngerti. Yang jelas habis pertandingan Barcelona tuh protes, katanya tuh kepemimpinan wasit tuh nggak oke. Sampai akhirnya Barcelona mengirimkan surat resmi ngelapor ke ke Liga PSSI-nya Spanyol lah. Gitu. Cuma Karena- nggak tahu nanti tinggal ditunggu aja hasilnya. Karena curang katanya Ada wasitnya. curang. Pemain Wasitnya pakai enggrang, curang. curang ini. Betul. Orang Afrika bener kan? Afrika dalam pakai enggrang bener ya? Karena di bawah kan banyak hewan buas. Iya betul. Jadi pakai itu. Tapi kalau gua memang secara taktikal Kalah Barcelona itu untuk tim-tim besar awalnya tim-tim besar yang mumpuni punya pemain-pemain yang setara lah ya. Barcelona itu gampang banget di break pertahanannya menurut gua. Iya. Karena dia kan si Hansi Flick tuh secara offense oke. Ya, Tapi pertahanan kan dia defensive line-nya tuh dalam. tinggi banget. Tinggi banget. Jadi Di lu atas ya? tinggal ada orang yang Punya speed. running from behind. Udah one on one. Punya bola area yang bagus. Nah, Atletico Madrid unggul di kecepatan. Di kecepatan. Pemainnya punya cepat. Betul, kan ada. Sekarang malah ditambahin Ademola Lukman. Iya, ada Nico Gonzalez dari Iya. Juventus. Ada, gua nggak tahu sih yang main siapa, tapi setahu gua anaknya Simeone bagus banget tuh buat muncul dari belakang apa segala macam. Karena speednya lumayan oke. Nah, Oh, ini anaknya yang Simeone di situ. iya. Nah, ini mungkin yang dieksploitasi sama Atletico Madrid ya. Ya. Kelemahan ini karena memang terlalu kayak Keita bek kirinya. Itu Ya. Sedo Keita. Bukan. Bukan. Udah nggak ada. Shadow Keita pemain zaman dulu. Sedo kita. Hah? Nabi Keita. Nabi Keita juga ada. Nabi Keita. Jadi memang ofensif gitu. Jadi gampang banget di break dengan pemain-pemain yang punya kecepatan. Nah, Di La Liga. semifinal yang lainnya juga Athletic Club Bilbao ya, Athletic Bilbao. Club itu kalah lawan Real Sociedad. Kita nggak tahu leg kedua. Kayaknya ya akhirnya sih gue Atletico Madrid lah ya masuk final ya. Atletico. Udah Sociedad 4-0. ya. Terus Tinggal parkir bis aja. Iya, benar. Tinggal Atau udahan aja nggak usah main WO. iya, 3-0 kosong. Ya kalah nggak datang gua. Oh iya ya? Iya. Kalau gitu gimana ya? Nggak boleh sih. Nggak boleh. Bilangnya apa kek? Ban bocor apa-apa. Di La Liga, Real Madrid kembali menunjukkan tajinya karena kemarin ngebantai Real Sociedad dengan skor cukup Mencolok ya? Cukup mencolok 4-1. Real Madrid makin nyaman dengan formasi 4-4-2 yang digunakan oleh Arbeloa ini. Akhirnya beberapa Vinicius Junior mencetak brace walaupun lewat penalti. Valverde juga ngegolin lagi dan ada striker masa depannya Spanyol Gonzalo Garcia.
Gonzalo Garcia dikasih kesempatan yang cukup banyak lah sama si Arbeloa nih untuk tampil lagi dibandingin zamannya Xavi ya. Ya. Xabi ya. Dan Atletico Madrid baru aja ngalahin Barcelona, kalah kemarin. Sama Rayo Vallecano. Yoi. 3-0 tanpa gol. 3 gol tanpa bales. Ya. Gila ya, Rayo Vallecano ya. 3 gol tanpa apa tuh kata anjing? Tanpa gol. Tanpa kosong. 3-0 tanpa gol. 3 gol tanpa balas. Awalnya kan 3-0 tanpa kosong. Iya. Tim tuan rumah. Iya. Enggak, kemarin. Tim tuan tamu. Tim tuan tamu. Dibantai Atletico. Bantai 3-0 Sama Vallecano. Dan akhirnya di La Liga ini klasemen sementara gimana coy? Barcelona baru main nanti Malam. malam lawan Girona. Atletico turun dari peringkat 4 poin 45. Disusul dengan Villarreal di peringkat 3 dengan poin yang sama. Sementara ini Madrid memuncaki klasemen Liga Spanyol, benar ya? Iya. Benar. Nah, Coppa Italia, Napoli, Como 1-1. Aduh, Ya, sayang Como banget kan- Como ya. ya Harusnya bisa gue menang gila Como. Oh, menang. Ih. Gimana sih lu? Mantap, Penalti. Itu 1-1. Ya kan penalti. Iya, keren. Konten bola nggak tahu hasil. Goblok. Makanya gue. Iya, ini kan yang lolos jadi sejarah makanya. Iya. Harusnya maksud gue menangnya nggak setelah penalti, menangnya Oh. langsung di pertandingan di opennya. kan yang terbuka. dia mau ultimatum. Ini awal ini sekali lagi ya, nah, gua Udah Gini, ya. coy. Udah. Gini aja, coy. Udah kita lewat aja ya. coy, Ini berita udah ini. gini aja. Berangkatin gue atau enggak gue tetap Udah. Kita lewat aja ya Oke, Komo ya. nggak usah. Komo Ya, mencatat udah, sejarah. ya. Ya. Udah, nggak usah. Udah. bodoh banget. Nanti di semifinal di 5 Maret akan melawan Inter Komo dan juga Even namanya nggak usah disebut. Iya, Lu udah nggak usah ini disebut. kita bentuk protes. Kita bentuk aja jadi namanya. jadi nanti ada pertandingan antara lawan Inter. Iya. Marah kalian. Apalaginya nih ya. Nih kita kasih bocoran nih, Guys. Apalagi ada teman kita nih. Ada teman kita yang ini nih. Kemarin ketemu temennya. Iya. Ketemu temennya nih. Ketemu temennya. Ngobrol. Ngobrol. Gimana Ramadan lu? Ada apa? Lu mau kemana? Kata temannya Kata dia, temennya dia. kata temannya teman kita. Kata temennya teman kita nih. Kata temannya teman kita nih. Iya, kata temennya teman kita ini. Nah, nggak usah sebutin namanya Nggak usah lah. sebutin namanya. Nggak usah sebutin namanya ya, bener ya? Ya. Dia bilang, nggak tahu nih, kayaknya gue oh iya, berangkat sendiri. Enggak, dia endorse, diberangkatin untuk nonton. Langsung makin Langsung teman kita tambah. tutup mulut, temen-temen kita. Teman kita langsung gini doang. Ya. Berangkatin. Atau gue lem buat nyebut nama lu. Ngambek. Udah kita unfollow aja lah orangnya. Gue mau gua unfollow. Enggak, gue mau unfollow aja. Ini baper ya. Ntar, Jago itu ntar aja ya. Kita kan masih ngarep. Kesempatan terakhir. Dan di Serie A, Milan kemarin menang 2-1. Enggak, Coppa Italia enggak cocok dong kalau dibahas satu lagi. Hah? Bolongnya Lazio. Lazio bolong, oh iya. Oh, iya, Udah. Bolong Lazio Nggak seru lah, satu. udah. Nggak seru ya. Serie A Liga Italia ada pertandingan Menara Pisa melawan AC Milan yang dimenangkan oleh Milan dengan skor 1-2. Loftus-Cheek cakep banget. Ya, sih. Tapi emang Golnya Modric juga bagus ya. ini yang Modric sih ya, dia kecil sih ya, nggak kelihatan tuh dia tuh. Gila, masih nggak kelihatan. Tiba-tiba di tengah, kelihatan sih ya. Tapi gue baru ngeluh, Modric baru umurnya 40 tahun. Emang, bentar lagi gendut deh, jadi komentator. Dia kok gendut sih terbang ya? Mukanya kecil gitu deh. Kok terbang? Mukanya kecil. Gak, si Modric ini 40 akhirnya bikin gol di usia 40 tahun 157 masih. Iya.
masih jago ya. Resmi jadi Sejarah. pemain tertua ketiga yang bikin gol di Serie A. Iya, di bawah Zlatan Ibrahimovic yang Dan di umur Costa 41 Curta. dan juga Alessandro Costa Curta. Di sini di pertandingan ini Milan bermain dengan 10 pemain karena Rabiot kena kartu merah Jagoan gua tuh. dan Fulkrug penaltinya nggak masuk. Gua nggak ngerti. Milan itu setiap beli striker nggak ada yang jadi. Dul, Fulkrug ini menurut gua ya walaupun di Jerman waktu itu bagus dibeli di West Ham. Dortmund kan pemain Dortmund. Iya bagus dibeli West Ham. biasa aja. Flop. Sekarang ke Milan. Di Milan juga menurut gua Ya iyalah, belum udah flop enggak. aja. Emang nggak bagus Fulkrug. Feyenoord, top skornya Feyenoord Liga Belanda Santi Gimenez. Ada Jimenez, ya di Milan gembel. Di Milan nggak hilang malah sekarang. Dulu zaman dulu ada Dia pindah ke itu kan? Siapa? Dia bagus tuh di klub abis Milan. Iya, pindah. nah, udah pindah lagi sih. Udah pindah, udah dijual. Udah dijual. Jadi, terus siapa lagi? Dulu dari Madrid. Ronaldo botak. Bukan, dari Madrid tuh ada walaupun Cepak, Ronaldo cepak. Di Madridnya dia gagal juga Luka Jovic juga Iya. gagal. Ibra tapi bagus. Ya Ibra memang di mana-mana. Maksudnya Ibra sih ya. iya si Ibra beda sih. Birhop. Ya itu beda. Maksudnya Milan sekarang gitu. Oh, sekarang. Kalau zaman dulu mah Van Basten bagus, George Weah bagus. Milan sekarang. Oh, sekarang. Iya. sih, bener. Oh, sekarang. Jankulovski. Itu bukan striker. Pemain terbaik. Nah, ini ada Fiorentina berhasil menang lawan ya. Syukur lo. Kok ngambek? Ukur. Astagfirullah. Gua nggak kebayang nih. Kalau ternyata kita alhamdulillah jadi beneran diberangkatin ke dia ngomong apa ya Chan? Ya belain deh. Belain lah. Kita mah Yang dulu. ya. Kita mulai ke depan lah maksudnya. Syukurin lu. Pokoknya selamat buat Fiorentina ya. Kalian syukurin ya terus. Kayak bocah. Nah, ini yang akan kita bahas cukup Enggak usah Panjang. panjang lah. ya. Tapi ada yang gue bahas sih di pertandingan ini sebenarnya. Jupiter. Kiper Juve. Iya emang kurang. Kenapa ya? Kurang. Mati langkah di saat bola nggak belok. Itu Iya, aneh tuh. iya emang. Biasanya kiper mati langkah di Iya. saat bola dibelokin misalnya tendang sini. Iya, bab. Kena kaki orang jadi belok. Yang itu mati itu langkah. gol ketiga. Gol pertama Oh, ketiga. kalau gol pertama kan di flag. Kalau Iya. gue lihat tapi itu menurut gue Kalian ya? enggak aneh. Dia di flag, tapi yang ditutup yang mencoba menahan tuh bukan kaki kirinya, Iya, kaki malah kanan. kaki kanannya. Kan Iya, kirinya benar. masih lu bisa angkat tuh kirinya. Iya. Gue lah ini di Gregorio. Ya dong, aneh kan? Karena dia maksain pakai kaki kanan. Iya. Sedangkan kaki kanannya udah geser gitu. Nah, tapi setelah itu kalau gue ngeliat banyak penyelamatan Ada bola Bagusnya ke arah juga. dia. Iya, dia oke. Nah, pas pertandingan yang gol ketiga itu juga jadi pertanyaan. Kan gue nonton ada bini gua, ada mah anak diem ada banget anak gua. itu. Iya. Loh kok diem kipernya? Gue pikir di flag. Enggak, Pas lihat Tayangan ulang. ternyata enggak, tapi Kalingan. Kalingan Locatelli. Ada dua yang kayaknya Locatelli sama si Bremer atau Iya. siapa itu. Jadi emang pandangannya dia benar-benar nggak kelihatan menurut gua ya yang gol ketiga. Cuman ini kan bagi fans Juve ada ketidakadilan dari betul. wasit. Terus bahkan sempat ada kericuhan sedikit Di babak kedua ya, tunnel, di tunnel ya. antara si Spalletti sama Paletti, wasit sama Chiellini Chiellini juga. sama Komoli bos-bosannya sampai turun. Iya, itu menyerang, maksudnya kayak argumen sama wasit. Tapi gue ngelihat mereka pasti memprotes kartu merahnya Kanunu. Iya, kartu kuning kedua. Kartu kuning kedua yang kenapa nggak di VAR? Karena kalau udah kartu kuning kedua itu nggak bisa pakai VAR. Oh gitu. Jadi VAR itu harus straight red card. Jadi kalau dia dikasih kartu kuning kedua, nah kartu kuning kedua itu nggak bisa dicek VAR. Tapi gue nonton slow motionnya. Ya kan nggak bisa dicek VAR. Bukan lu nonton slow motionnya anjing. Itu emang lu wasit. Cuma kayak dielus sudah ada. Iya makanya. Iya. Kalau bagi gua itu nggak kartu kuning. Iyalah, tapi kan Gua juga jarak pandangnya kan nggak kelihatan. betul. kan. Tapi gua nih, kalau gua maksudnya ya lo jadi wasit.
Enggak. Gue juga jadi maaf ya, ini buat gue bukan belain Inter atau Juve. Gue mah di Italia sukanya Milan. Tapi gue kalau jadi Bastoni juga nggak seru gitu. Bastoni harusnya Dia malah ini ya. itu kan dia terus dia malah ke wasit, enggak ke si Kalulunya. Enggak, lu narik. Kalau gue mah dia nggak narik, cuman Iya. gitu doang. Enggak, itu emang Juve Menurut lu sama Juve sama Inter tuh udah pasti panas. Ini juga di grup Juventus ini, di grup Juventus juga. Wah, ini apalah. Nah, tapi kalau gua ngeliatnya gini, ya ini sepak bola Itali. Ya kan? Maksudnya? Apa yang lo pakai? Ya jadi Juventus pernah dapat keuntungan juga lah. Gua sebagai fans gini. Dulu iya. Iya, dulu juga kita Dulu kalau gua kalau nonton Juve lawan Milan dulu zaman Del Piero. Muntari goreng. Gini kita gini. Juve terlibat Calciopoli. Iya. Saat dia terlibat Calciopoli, ya walaupun gua bilang gini, nggak fair ya karena yang dihukum Juventus doang. Kalau gua ngeliatnya di situ. Nah, kasusnya Inter ternyata juga terbukti kok, tapi udah kadaluarsa aja, jadi nggak bisa dibawa, nggak bisa dihukum lagi. Milan juga kan kena kasusnya, Calciopoli, cuman nggak ditaruh ke Serie B. Lazio juga kena, Fiorentina juga kena, ya kan? Jadi memang menurut gua karena kan Milan waktu itu cuma main sampingan. Enggak juga kan, itu kan sistem yang dibikin, Mang. Jadi ada kalau menurut yang beredar itu Calciopoli itu kan sistem yang bobrok lah. Lo bisa nelfon wasit, bisa mempengaruhi wasit. Yang diikuti oleh klub-klub lain juga ngelakuin hal yang sama. Tapi yang pertama kali yang dituduhkan itu yang pertama kali memulai misalnya Juve gitu. Nah, padahal itu juga kan semua tim juga sama gitu. Jadi kalau gue beneran sebagai penikmat bola aja gitu, penikmat sepak bola, fans kebetulan klub yang gue belain adalah Juventus kan. Nah, ini jadi lebih panas karena Juve Inter gitu. Nah, bagi gue ya udahlah. Semua juga pernah ngalamin kok gitu. Jadi yang semalam itu yang yang justru menjadi highlight gue adalah mentalitasnya Juve gitu. Bagus. Dengan 10 orang pemain lu bisa ngasih tekanan segitunya gitu ke Masih bisa nyamain, Inter ya. Jadi dan kekalahannya pun kejebolannya pun memang yang selama ini sebagai fans Juve kita tahu gitu. Grego bukan seorang stopper yang baik. Stopper yang segitu world class-nya, kelas dunia. Juve itu kejebolan sama Atalanta 3 gol. Habis itu kalah sama Lazio 2 sama Lazio. 5 gol itu 5-5-nya shoot on goal. 5-5 yang memang shoot on goal yang ke arah Juve itu dan kejebolan. Berarti kan emang kelemahannya ada di situ gitu. Jadi PR-nya musim depan harus cari kiper buat bikin Gregory ini bukan kiper jelek menurut gua. Potensinya bagus banget, tapi memang harus dikasih jam terbang atau apa? Tantangan lah. Adanya kompetitor yang seimbang biar keluar gitu. Kayak dulu Peruzzi dikasih Buffon. Gitu kan. Akhirnya ya Peruzzi kan nggak lagi jelek itu. Ya. Peruzzi lagi bagus-bagus ya, tapi dikasih Buffon dari Parma. Iya, dibeli dari Parma dan ternyata bagus gitu. Nah, memang harus ini Gregory nih harus dikasih. Nah, harapannya ada Carnasecchi dari Atalanta ya. Itu bisa ke Juve dan lini tengahnya Juve juga. Lu udah nggak bisa ganti pemain gitu. Pemain lapisnya juga ya Nggak bisa, nggak ada ya. Nggak ada nah. Jadi memang yang udah diprediksi lah. Nah, yang jadi highlight lagi adalah gimana Juve bisa bertahan tanpa Kalulu. 2 pertandingan ke depan, 3 pertandingan ke depan. Sedangkan Kalulu mau konser. Kalulu mau sama konser. Agnes. Gara-gara kita ngomongin mulu sih itu. Kartu merah deh tuh. Nah, kalau lu ini main di setiap game, di setiap menit pertandingan Juve, Mang. Dia kanan ya? Bek kanan ya. Padahal kan sebenarnya awalnya kalau center back gitu. Iya, RCB. AC Milan iya, kan? bisa karena ini justru ini. Jadi memang musim ini kayaknya udah nggak bisa berharap apa-apa. Tapi gue ngelihat kemarin juga sih kayak pemain-pemain seperti akhirnya gue nonton kayak kan Pican tuh sempat nanya, menurut lu Mang Yildiz bagus gak? Gue jujur gue gak pernah nonton Yildiz. Tapi pas kemarin gue ngeliat, oh ini anak lebih jago dari Güler. Untuk Turki mungkin pemain nomor satunya Yildiz kalau gue sekarang. Iya, Yildiz jago banget. Oh jago nih ternyata. Jago. Ya Liverpool boleh lah nih. Buset. Nah, masalahnya adalah Yildiz jago nih. Yildiz ini pemain yang bayangin aja dia sendirian gitu, nggak punya support system gitu, Mang. Ya. Teman buat mantulan, teman buat switching, itu nggak ada gitu pemain yang kualitasnya setara sama dia. Nah, bayangin kalau musim depan dikasih pemain yang setara lah, paling nggak Chiesa aja.
Federico Chiesa aja iya, yang iya, bisa nge-link up sama dia, switching. Nah kayak kemarin si Pican tuh kan minggu lalu episode terakhir itu dia sempat bilang yang berubah banget dari Spalletti ini adalah si Manuel Locatelli. Iya, benar. Dan kemarin akhirnya si kapten itu ngegolin juga kan. Golin. Penyama Yang perform kedudukan ya. dan emang bagus juga si Locatelli. Karena gue juga ngelihat Locatelli bagus itu dari Piala Eropa ya waktu Iya. kalahin Inggris Iya. kan. Gue Yang bilang dari ini luar pemain kotak penalti. ini pemain oke banget nih. Oke. Tapi ternyata pas cedera Iya, hilang drop, tuh, iya. sempat ngedrop dan akhirnya sekarang menurut Pican juga balik lagi. Dan satu hal yang gue sorotin juga adalah Ganindra Bimo itu nonton di sana. Kayak tai ya. Kok bisa Kok begitu ya? enak ya dia ya. Dia pasti fans apa sih dia? Dia enggak, dia kan memang sepak bola. Tapi yang gue sorotin adalah ini postingan yang sangat bagus. Gue respect sama Bimo yang ngeliatin. Jadi pas golnya Juve Locatelli itu, dia persis ada di depannya. Golnya Locatelli, jadi ini di kubunya, bukan di away end, di away side gitu ya. Jadi kayak gabung. Ada banyak banget supporter Juve dan banyak banget supporter Inter Milan juga yang gitu. Juve aja yang wah, tapi ya udah biasa aja. Yang disorotin sama Bimo tuh udah segitunya. Bola itu memang sebagai hiburan. Buat mereka ini bola ini udah hiburan. Yes, benar. Jadi lu nggak perlu ada akhirnya emosi, wasit ini bisa kalau gitu mau bisa berantem harusnya di situ. Ledek-ledekan ya udah ledek-ledekan aja. Tapi menurut gua itu jadi gambaran yang cukup apa ya? Percontohan. Iya, Nyontohin teladan lah. betul, cukup menohok persepak bola Indonesia juga buat supporter-supporter kita. Karena enak loh ternyata nonton di stadion, kita anggap sepak bola ini adalah hiburan aja gitu. Kalau kalah lagi. Itu kan vibes-nya juga seru dan itu ya oke lah Bimo mungkin Thank you, Bim. insight-nya bagus banget itu. Gue bilang keren lagi Bimo. Enak lagi posisi duduknya enak segala macam. Mungkin nextnya Bimo bisa ngajak kita. Iya, bisa Bim. Karena jujur Mulai ke Bimo sekarang udah nggak Semuanya dapet aja. bos-bosnya. Nanti- Bim bisa kali nanti lama-lama ke si hari ini nih. Kalau ke luar negeri itu dia. sama Pak Iwan Musri tolong kita butuh jam. Jadi ya itulah bola ya. Jadi Juve Iya, Inter bener. kalau gue lebih ngeliatnya ya memang Juve kalahnya karena memang ada beberapa kelemahan yang memang kita tahu semua lah fans Juve gitu. Itu titik lemahnya Juve. Nah, Napoli imbang lawan Roma 2-2. Dengan itu Inter makin kokoh karena Gue mau inget-inget lagi juara terus. Gue mau inget-inget lagi ajakan Bimo waktu itu. Tuh, kan? Apa kata-katanya? Ajak Harbida jalan-jalan, yuk katanya. Iya, Yuk, Bim, kalau ini gua gue juga ingetin lagi nih. siap-siap ke tiga Italia, nih. Bim. Lu ngajak ya. Gue juga Bim. Kata Bimo. Kalau juga Chan, ngajak? Iya ke gue. Chan, siap-siap. Gue kok nggak ada ya? Kenapa nggak ada ke gue ya? Soalnya gue lebih kenal Bimo lebih dulu daripada kalian loh. Coba. Udah kita sebelum keluar negeri kita ke BRI dulu lah ke Liga Super Indonesia ya, Super League. Big match itu nggak diulas. Apa? Padahal gue tonton tadi highlightnya. Jupe. Enggak, Napoli, Roma. Oh Gua iya, sama lu boleh. Gimana? Enggak sih, enggak nih juga gue. Tapi yang gue Tulisannya nggak banyak, tulisannya. tapi yang gue sorotin dari pertandingan ini adalah si Alisson Santos tuh mainnya gacor banget Gacor. tuh ya. Kirinya Napoli gokil sih itu. Iya, gokil. Itu kan gol debut ya pemain baru ya? Iya. Wah gila, itu kecil, lincah. Itu main mana sih? Brazil. ya? Iya. Ya Santos Dan ya. the next Roberto Carlos katanya. Iya betul. Back kiri emang. Nggak tahu. Sayap di sayap. Kenapa Roberto Carlos? Gua aja nyebut. Anjing. Kecil lincah. Kecil lincah. Set. Buset kacau tuh. Ngarang Alisson banget, Santos tuh. Nah kalau emang kan kecil lincah, kalau emang nggak bersinar sih bisa ikut film Tuyulan Mbak Yul yang baru. Karena dia kecil, lincah, bisa jadi tukang antri tiket lah ya. Nyelip dia. Dari BRI Liga Super, Malut lawan Persija Jepara Oh menang 4-0 Malut. Gila. Malut sih emang. Stop lah itu.
Skuadnya. Ciro golin, David da Silva golin, pemain-pemain kesayangannya Enggok musim lalu. Tyron juga dan PSM Makassar kalah lawan Dewa United. Oh. Ya, dicetak di menit 90-an, gol menit-menit akhir semua. Gokil. Persebaya juga kalah lawan Bayangkara. Ini 1-2. akhirnya Persebaya kalah untuk pertama kalinya setelah 13 pertandingan tanpa kalah. Gokil. Nah, Bali United melawan Persija Menang Persija. melalui gol Gustavo. Banyak banget peluangnya Persija tapi Banyak banget peluangnya. Banyak ya? Banyak banget. Dengan ini Tapi gue ngeliat line up-nya buset depannya Brazil semua ya, Brazil. Trio semua, Brazil. iya. jadi Persib masih nyaman ya di puncak ya. Iya masih di 47 poin ya. masih di urutan pertama tapi memang belum main. Beda satu pertandingan tapi Iya masih. benar. Karena Persib kan kemarin kalah 3-0. Iya, sama Oh, Raja Buri ya. Itu juga pertandingan yang menurut gua aduh sayang banget. Padahal baik lagi gua selalu menyoroti strikernya Persib tuh nggak ada yang klinis menurut gua. Nggak kayak si David da Silva pada musim lalu ya. Tapi kemarin itu banyak banget peluang-peluang dari Persib yang jadi setelah 1-0 kebobolan di menit-menit awal Persib tuh sempat mengurung dan beberapa kali peluang ada yang kena tiang, ketepis, ke atas sundulannya selalu gagal gara-gara ya mungkin menurut gua balik lagi strikernya. Iya. Belum punya striker klinis ya. Betul. Musim depan mudah-mudahan diperbaiki. Dan Tapi masih memungkinkan nggak leg keduanya ya? Masih ada leg kedua minggu ini. Harus 4-0 loh, harus 4-0 loh. Rabu ya harus 4-0. Kalau 3-0 ya extra time dan penalti. Iya. Jadi dan gue sih mudah-mudahan yakinlah 4-0. 4-0 ya. 4-0. Yo, Lanjutlah. Langsung kita ke permainan yang membuat teman-teman kaya. Kagak maksudnya Kayak pandit. kayak apa gitu. Kayak pandit. Kayak- Karena teman-teman akan kita ajak untuk menganalisa ya mana yang menang dan kalah. Jadi teman-teman enak Kayak apa sih? kayak pandit. Kayak pandit. Kayak pandit jadi bisa menganalisa Iya. mana. Oh yang bener nih menang, tebakan gua. ya, mana yang kalah. Gitu. Jadi enak naruhnya juga kan. Enggak naruh memposisikan dirinya. Oh gue pandai. Gua pandai. Gue ngerti bola. Gua ngerti bola, gitu. gitu. Karena Jadi, perkiraan ya. gue bener. Benar. Iya. Teman-teman bisa tahu nih, oh nih gue kayaknya ini deh yang menang. Ya, ini kan kita udah masuk ke babak playoff Liga Champion. Di mana Benfica akan bertemu dengan Real Madrid. Ya. Pertandingan Liga Champion kemarin itu terakhir Kalah Madrid. kalah Madrid dan yang akhirnya membuat Benfica lolos ke babak playoff Ya. ini. Nah, ini Benfica akan Real ketemu. Madrid. Jadi teman-teman hati-hati juga nih. Ya, jangan main prediksi Madrid yang menang. Hati-hati Jangan. karena kan udah Ya, belajar. iya. Nah, apakah akan terjadi hal yang sama? Pokoknya Secara jangan- logika sih kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Kayak kali ini Madrid nih yang menang. Ya, Jadi ya jangan- langsung aja deh. Jangan Ya. keburu kesengsem lah. Jadi menurut lu Madrid Madrid menang. Gua agak berani. Ini berapa leg nih? Dua. Ini masih di leg pertama di lo Benfica Madrid. Seri. Kayaknya Seri gue seri gua. gue iya sama. Seri. Kalau seri dulu kan narik dulu nih dia. Enggak maksud gua pertandingannya kan menarik. Maksud gua. Jadi menarik. Jadi Pokoknya nahan aja, jangan keburu nafsu maksudnya gitu. Iya. Lihat ini deh, lihat pasar dulu. Ya kan? goblok. Becek gak gitu ya? Iya, lihat pasar. Aku pasar sih lihat dulu nih pemain-pemainnya siapa aja yang turun gitu. Formasi. Formasinya. Jadi kalau menurut kalian seri ya? Seri sih gua. Gua sih seri. Prediksi lu seri. Kalau seri sih pegang Benfica ya. Kalau seri Seri Nah, lo. gimana sih? Kalau seri pegang Leg Benfica? keduanya maksudnya Benfica menang. enggak kalau kan seri nih. Tapi kalau kita naruh di Benfica kita kan menang. Nggak usah ke arah sana. Enggak, maksudnya itu buat sebuah kemenangan buat Benfica, seri juga lawan Oh iya, ada tuh. Enggak dong kalau misalnya di Homa jadi sebuah Ada kemenangan. peribahasa kalau anak kecil ngomong gitu kok. Tim ini lawan tim ini. Iya, seri pun- bisa kan seri, ini dianggapnya menang. Iya, gitu maksudnya. benar itu. Setengah soalnya kan. Enggak kan itu kan udah kebanggaan setengah kebanggaan. Galatasaray melawan Juventus ya pasti Juve Juve lah ya. lah gua, ya. Ini kayaknya tapi kan nah masalahnya kandang Galatasaray itu udah kayak Iya. ya itu angker loh. Ya. Fansnya dan Semua sih. apakah Juve bisa
Coba bismillah Juve. Juve bisa apa namanya? Kuat. Bukan, Juve. Juve. Api-api di mana kan Galatasaray gitu kan. Bukannya pernah kalah Juve ya? Galatasaray ya? Emang Api-api di mana-mana. Emang ngeri Yildiz sih. mana berani sama teman-temannya sendiri di Turki. Galatasaray ada Osimhen juga kan. Nah, Tapi kita ada Bremer, tenang. jadi menurut lo Juve. lo Seri. seri juga. Oke. Monaco lawan PSG. PSG. PSG lah. Ya gua. PSG nih mah ya. Ya, oke. Set boy, set gas ya. Jadi itu dari prediksi kita. Gunakan dengan bijak buat kalian. Jadikan pelajaran dengan bijak sehingga kalian bisa belajar menjadi pandit seperti kita. Pokoknya yang penting All in aja udah ya. Ya oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. jangan miskin karena bola. Iya. Nggak di ujung kok bisa dipotong.